surga mengalir di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama ingin berdoa. Sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu membawa segala ucapan syukur kami Bapa, karena kami yakin dan percaya ada urapan-Mu dahsyat di tengah-tengah kami di gereja ini Tuhan. Biarlah ibadah kami ya Bapa tidak kembali dengan sia-sia. Sebab hidup kami penuh berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan berkatnya selalu dilimpahkan, hidup kami berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Tetap berdiri. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sembah Dia dan puji kebesarannya. Haleluya. Hey!
hidup kami berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya percaya setiap dari kita datang hari ini punya masalah masing-masing, punya struggle masing-masing, tantangan apapun yang kita lewati. Tapi satu hal yang kita harus percaya, kita datang ke ruangan ini karena kita sadar betul bahwa kita butuh Tuhan. And that's why we worship you Lord. Kami tahu Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Satu-satunya pengharapan kami. Tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di hidupku. Kau beri kekuatan dan damai hidupku dalam penyertaan-Mu. Aku bebas dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di BST Church. We're so grateful to welcome you here in the place of the Lord. Dan pujian ini merupakan pujian yang diciptakan oleh Gembala Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Mengusung tema di gereja ini, berkatnya selalu dilimpahkan, terjadi dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus. There is something about the name, selalu ada sesuatu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang rindu terobosan, yang rindu transformasi hari-hari ini. Mungkin kalau anak zaman sekarang katakan in this economy ya, di ekonomi yang mungkin sulit. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga tahu berita-berita dolar naik dan sebagainya. Tapi kita harus tetap berpegang teguh sama firman Tuhan. Yang tidak pernah gagal, tidak pernah salah. Dan sang penyedia adalah Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang baik bagi Allah kita. Ketika mulut kita bisa berkata, aduh susah sekali hidup ini. Tapi kenapa dari mulut yang sama tidak bisa keluar kata-kata berkat? Terjadi dan digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkelimpahan, aku diberkati, aku disembuhkan, aku punya Jehovah Jireh yang menyediakan bagi setiap kita. Lewat pujian ini, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara dengan penuh kerendahan hati, dengan mulut yang satu-satunya kita punya ini,
supaya apa yang kita lihat bukan lagi dengan mata manusia, tapi kita lihat dari mata Tuhan, dari POV-nya Tuhan, point of view God today. Bahwa kita melihat segala sesuatu, oh ini yang harus saya kerjakan. Walaupun ini prosesnya gak enak. Karena kita dipanggil bukan hanya diberkati, tapi kita juga dipanggil untuk sama-sama menderita bersama dengan Dia. Supaya kita nanti dimuliakan bersama-sama dengan Dia. 2 Timotius katakan. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Aku bebas dari ketakutan. Kau pulihkan hatiku Tuhan. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku. Terjadi dan digenapi. Saya mengajak semua untuk bangkit berdiri. Aku bebas dari ketakutan. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kau pulihkan hatiku. Yes Lord. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku. Terjadi dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Mari kasih tepuk tangan yang baik bagi Allah kita, katakan. Aku bebas dari ketakutan. Amin. Kau pulihkan hatiku Tuhan. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku. Terjadi dan digenapi. Aku bebas dari ketakutan. Kau pulihkan hatiku Tuhan. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku. Terjadi dan digenapi. Aku bebas dari ketakutan. Wednesday Church, let's go. Kau angkat setiap hati yang terluka hari ini Tuhan. Let the fire overflow today Lord. Yes. Terjadi dan digenapi. Aku bebas dari. Tidak lagi ketakutan dalam hidup kami Tuhan. Kami lepaskan kekhawatiran kami. Kami serahkan kepada tangan yang benar. Yes, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Yes. Selamanya untukku. Terjadi dan digenapi.
kami berkelimpahan itu terjadi, digenapi dalam setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hal yang terbaik yang pernah Engkau berikan kepada kami, yaitu Yesus Kristus yang telah menyerahkan hidupnya kepada kami Tuhan. Itulah kelimpahan kami, yaitu kami menerima yang terbaik daripada Bapa kita di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kami membawa dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan terjadi atas setiap jemaat-Mu kan gereja ini Tuhan. Karena kami memberikan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, pikiran kami untuk diberkati Tuhan. Untuk ditabur Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga iman kami bangkit Tuhan. Percaya kami meningkat Tuhan. Bahwa Engkau Allah Tuhan. Satu-satunya yang menjamin hidup kami Bapa. Teguhkan Tuhan firman-Mu Bapa di dalam setiap jemaat-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan hamba-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang hamba sampaikan Tuhan. Firman-Mu itu menjadi berkat. Terima kasih Bapa di dalam nama Engkau saja, Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah, kami muliakan, kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih Gaby dan semua tim yang ada. Shalom, selamat siang keluarga BST Church. Apa kabar? Dahsyat? Haleluya ya, senang bertemu dan melihat Bapak Ibu kembali beribadah. Saudara Bapak Ibu yang diberkati, amin. Yang sudah diberkati dan akan menerima berkat juga. Amin. Gitu. Jadi berkatnya tak berkesudahan gitu ya. Itu dari Tuhan. Nah, tema kita bulan Juni adalah overflow. Berkelimpahan. Mari kita baca, kemarin minggu lalu ada Ibu Rita, luar biasa ya. Pengetahuan tentang firman-Nya itu luar biasa. Hari ini firman-Nya cukup satu ayat saja. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana satu ayat tetapi Tuhan membukakan pikiran kita tentang kebenaran firman Tuhan. Kita baca dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama 2-3. Dan Allah sanggup dan malah di dalam berbagai kebajikan. Amin. Bapak Ibu ketika mendengar kata berlimpah gitu ya. Mungkin langsung terlintas adalah mungkin rumah gitu ya. Lalu deposito gitu. Mobil antik. Kalau cuma punya motor nggak berlimpah Bu. Harus punya mobil antik dulu baru berlimpah Bu. Kalau cuma uang di tabungan aja nggak berlimpah Bu. Harus ada deposito dalam luar negeri baru berlimpah Bu itu. Nah. Lalu kata-kata yang seperti ini, pengertian yang seperti ini membuat gereja itu anti gitu. Khotbah tentang kelimpahan. Kayaknya pantang gitu ya, kita berlimpah. Enggak Bapak Ibu. Firman ayat ini sudah dikatakan Allah itu sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya. Sehingga tidak lagi kita oleh karena pengertian dunia memangkas pengertian kita tentang namanya kelimpahan. Dunia ingin kita kurang. Padahal Tuhan mendesain kita berlimpah. Tapi karena pengertian yang salah, kita seringnya menganggap tabu kalau berbicara tentang kelimpahan di dalam gereja. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya kalau misalnya nih orang punya rumah 10, punya mobil antik 20, tidurnya tenang enggak? Nyenyak enggak? Oh belum tentu. Saya langsung jawab aja. Kenapa? Mikirin bulan ini bayar PBB, rumah yang A. Bayar PBB rumah yang B, yang C. Tiap bulan Bapak Ibu bayar. Punya mobil antik 20, hampir sebulan sekali 2. Mikirin bayar pajak. Ya kan, bayar pajak itu mobil mahal Bapak Ibu ya. Tapi karena saya nggak dikasih dititip kesan tentang mobil listrik, saya nggak usah beli ya. Yang ada saja Bapak Ibu pakai ya. Jadi belum tentu orang yang punya banyak materi dianggap itu berkelimpahan.
Kita mau lihat hari ini overflow kelimpahan dari kacamata Tuhan. Karena kelimpahan versi Tuhan itu berbeda. Kita bukan hanya penuh saja tapi melimpah. Apa bedanya penuh dan melimpah Bapak Ibu? Orang Kristen kalau penuh itu seperti kolam. Air masuk ditampung, diam di tempat. Kalau air di kolam tenang ya, adem ya. Betul ya, karena apa? Nggak mengalir kemana-mana, diam di situ. Lama-lama kotor, lama-lama datanglah itu namanya nyamuk. Jadi sarang nyamuk. Tetapi orang Kristen itu seperti sungai yang mengalir. Airnya selalu baru, selalu segar. Bergerak, orang Kristen tidak diam. Tetapi bergerak karena kehidupannya adalah daripada sumber yaitu Allah yang sanggup. Hari ini Bapak Ibu saya bawa sebuah kantong ya, mini banget ya, sengaja memang. Ya kalau dari jauh nggak kelihatan maaf ya. Ini mini isinya 2 permen Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba ada 10 anak cobi datang minta permen, bagi dong tante. Lalu saya pikir-pikir, aduh kalau 10 anak saya ingin adil lah anggap gitu ya. Saya potong lah yang kecil ini semua buat anak 10. Dapatnya kecil-kecil, cuman buat manis di gigi. Yang ada anaknya tambah nangis, kurang tante, begitu. Lalu sebagai orang yang tanda kutip saya bijaksana, saya memutuskan gini, wah lebih baik gak usah bagilah. Saya nikmati sendiri aja, wong cuma 2. Orang cuma 2 gitu ya. Wajar gak Bapak Ibu kalau ini buat saya aja? Wajar kan? Gak salah loh. Menurut logika dunia itu masuk akal. Bukan karena saya pelit Bapak Ibu. Tapi karena cuma 2 dan kapasitas kantong saya itu terbatas. Kalau diisi 1 lagi robek ini. Jadi daya tampung ini levelnya cukup untuk saya sendiri. Sehingga tidak cukup untuk dibagikan meskipun saya mau. Kalau harus berbagi pasti apa? Kurang. Lalu akhirnya karena kurang saya bersungut-sungut, saya ngomel. Saya merasa dipaksa, ibu itu maksa saya berikan kepada anak-anak. Sangat wajar Bapak Ibu kalau saya itu cukup untuk diri saya. Tetapi dengar baik. Wajar bagi dunia belum tentu benar di mata Tuhan. Tuhan tidak berhenti Bapak Ibu dengan kata cukup, enggak. Tetapi dia melampaui cukup dengan menambahkan kata lebih kepada saudara dan saya. Bapak Ibu kalau bicara wajar coba kita flashback kepada hidup kita yang lama ya. Kita siapa Bapak Ibu? Tetapi sekarang Tuhan bawa kita menjadi apa? Dulu saya duduk seperti saudara menikmati firman. Hari ini saya ada di sini. Maka saya bisa? Enggak Bapak Ibu. Saya semester 6 teologia sudah buat skripsi. Mudah-mudahan enggak usah ada sidang ya. Langsung lolos gitu ya. Saya semester 7 juga sudah buat skripsi juga. Apakah saya bisa? Enggak Bapak Ibu, saya enggak lebih pintar dari saudara. Bapak Ibu lebih pintar daripada saya karena sudah bersekolah tinggi lebih dulu. Tetapi Tuhan memberikan saya kesempatan. Tuhan membawa saya bukan hanya upgrade. Tapi hari ini Tuhan melimpahkan. Dan saudara adalah kelimpahan yang Tuhan taruh dalam hidup saya loh. Saudara belum pernah mengenal saya juga tidak mengenal saudara. Tetapi di rumah Tuhan inilah saudara ditambahkan nilainya kepada hidup saya untuk mengasihi saudara. Luar biasa Tuhan bukan? Dari ayat ini Bapak Ibu kita ada 3 kata yaitu kata sanggup. Sanggup itu begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu diundang untuk sebuah tender project lalu ditawarkan. Bapak Ibu ada yang mau? Lalu mau Pak saya perusahaan saya gitu ya. Kalau begitu Bapak Ibu menyanggupi tender itu, proyek itu, bukankah Bapak Ibu bertanggung jawab untuk menyelesaikannya?
Karena kalau tidak selesai, ada denda loh, ada sanksi loh yang harus diterima. Bukan hanya pribadi tapi perusahaan dan bahkan karyawan, betul? Nah, yang paling parah adalah kita kehilangan kepercayaan dari klien ketika kita sudah bilang sanggup tapi kita nggak jadi. Karena apa? Aduh, saya pikir-pikir kayaknya berat nih, nggak selesai. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Dia sanggup, Dia sangat mampu, bertanggung jawab Tuhan sepenuhnya atas kita. Jadi kita, Bapak Ibu, gak perlu ragu kehebatannya, gak perlu bertanya kemampuannya, kesanggupannya. Yang kita perlu lakukan hanya apa Bapak Ibu terhadap ayat ini? Satu hal yang Bapak Ibu perlu lakukan, percaya saja, terima saja bahwa Tuhan sudah melimpahkannya kepada saudara. Hanya itu, enak loh, gak perlu kerja keras. Namanya El Shaddai, Allah Maha Kuasa untuk melimpahkannya kepada kita, baik rohani kita maupun materi. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan gini Bapak Ibu, pencuri datang hanya untuk curi, bunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, pencuri itu datang duluan. Kalau tidak demikian akan dibalik, bukan? Yesus akan mengatakan aku datang dulu baru pencuri datang. Enggak. Pencuri itu datang duluan. Tetapi ada janji Tuhan, aku juga datang. Gak usah khawatir Bapak Ibu atau takut. Wah, bisnis saya ada pencuri datang mengintai-ngintai. Ingat, kita punya Allah El Shaddai. Amin. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang yang lapar, Filipus tuh berkata kepada Yesus, Tuhan, roti itu harganya 200 dinar tuh gak cukup. Karena uang mereka 200 dinar. Kalau dibeliin roti gak cukup nih Tuhan. Lalu apa? Persediaan mereka berapa? 5 roti, 2 ikan, betul? Saudara gini, persediaan kita berapa banyak? Apakah perlu 5.000 roti dulu, 5.000 ikan dulu, baru bisa memberi makan gitu? Enggak perlu. Kita perlu 5 roti 2 ikan diserahkan kepada Yesus. Dan Dia yang bertanggung jawab melipat gandakannya untuk kita. Lalu Yesus meminta mereka duduk ya, per 50, per 100 grup. Kenapa kok disuruh duduk grup? Yesus tahu dengan detail berapa banyak orang yang datang dan disuruh per grup. Supaya apa? Tidak ada yang diluputkan di dalam bagian kelimpahan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saudara tidak diluputkan Tuhan. Mau di sini ada 5.000 orang, tambah ibu-ibu berapa? 5.000 orang juga, anggaplah mereka semua sudah menikah gitu ya. 10.000 orang, Tuhan tidak akan meluputkan matanya dari engkau. Engkau akan tetap menerima kelimpahan. Amin. Haleluya. Uniknya kisah ini ya, Yesus tahu banget detail. Karena itu Yesus juga tahu detail hidup saudara. Gak usah khawatir, Yesus tidak salah hitung. Yesus memperhatikan dengan seksama. Lalu kata 2 adalah berkecukupan malah berkelimpahan Bapak Ibu. Kata dalam ayat ini ada 2, cukup lalu ada surplusnya lebih. Kalau kantong mini ini wajar, bagi dunia itu cukup. Tetapi ada rahasia ilahi yang kita baca dalam ayat ini. Apa? Cukup dan lebih. Luar biasa. Cukup itu diri sendiri. Tapi ketika kita berkelebihan itu untuk orang lain, itu inti dari overflow. Lalu kata yang ketiga adalah pelbagai kebajikan. Setelah kita menerima kelimpahan, bukan ditimbun Bapak Ibu, disalurkan menjadi berbagai perbuatan
kebajikan. Perhatikan kita urutannya dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Katanya gini, Allah sanggup, lalu kelimpahan kasih karunia, lalu perbuatan kebajikan, gitu ya. Jadi ada pemberinya, apa yang kita terima, lalu ada tujuannya. Ada slide-nya silakan. Manusia, kita nih Bapak Ibu, cenderung tahu betul siapa sumbernya, Allah. Mau banget menerima yang daripada Allah, mau banget. Apalagi yang namanya limpah-limpah itu semua suka ya. Tetapi kita lupa ada tujuan atau kita sengaja lupa. Kita pura-pura lupa ada tujuan. Hari ini Bapak Ibu sebuah budaya gitu ya, tidak mau kalah aksi. Ketika kita memberi buat orang lain, kita berharap orang itu harusnya memberi kepada kita lebih dong. Paling enggak ialah equal deh, seimbang. Ketika kita beri enggak ada balasan, kita jadi marah. Bukan orang Kristen. Orang Kristen itu karena berlimpah, dia tidak memerlukan validasi dari luar kepada kita. Tapi kita yang melimpahkannya kepada orang lain. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu jelas ya, kelimpahan itu identitas kita. Privilege yang Tuhan kasih sebagai anak-anak Allah. Masalahnya ada yang ragu. Apa benar Bu? Apa iya Bu? Loh penampilan saya kayak gini masa iya saya berlimpah Bu? Orang saya naiknya motor, kalau yang berlimpah itu yang naik mobil. Gitu ya, kalau saya motor enggak berlimpah. Nah saudara salah mengerti atau membandingkan kelimpahan dunia dengan kelimpahan Tuhan. Kelimpahan Tuhan ada di dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Kita baca. 2 Korintus 8 ayat 7. Enggak bisa. Ya kurang. 2 Korintus 8 ayat 7. Baca bersama. Maka sekarang sama seperti kamu dalam demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Ini pertanyaan saya, Bapak Ibu, ayat tetap ditayangkan ya. Saudara punya iman? Punya ya. Lah hari ini datang ini kalau nggak punya iman, punya siapa? Punya apa? Enggak ya. Saudara beriman kepada Yesus makanya ada di tempat ini. Punya iman, punya perkataan hikmat, punya. Makanya Bapak Ibu punya perusahaan, bisa bekerja karena punya hikmat. Punya pengetahuan ilmu, punya. Sudah sering membantu orang, oh sering banget Bu. Punya kasih, sudah pasti. Sering memberi pengampunan, itu apalagi Bu, bukan sering lagi ya. Kalau beri pengampunan ibu-ibu terutama ya, aduh setiap detik Bu. Wah, sabar ya Bu. Sudah melakukan pelayanan, sudah dong Bu. Nah sudah menabur, sudah Bu setiap minggu di BSD Church, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nah kalau demikian maka ketika saudara mempunyainya yang dibacakan di 2 Korintus 8 ayat 7. Saudara kaya. Amin. Bahasa kerennya, bahasa gaulnya itu adalah sultan-sultan surga. Kalau dibilang kaya itu agak-agak gimana. Tapi kalau dibilang sultan, saya Bu sultan. Ya bahasa gaul ya. Kita tambahkan nanti kalau ada Alkitab bahasa gaul. Nah, ini boleh nih ya. Jadi hari ini tidak ada Bu yang anti disebut berlimpah. Amin. Karena berlimpah itu identitas sebagai anak Allah yang kaya dalam kasih, kaya dalam perkataan hikmat, kaya pengetahuan, kaya kebenaran. Saudara kaya talenta, saudara bahkan kaya ide. Jangan kalah Bapak Ibu, kita ini usia pensiun, gak apa-apa. Usia tidak menghalangi kita untuk memunculkan ide-ide baru, amin. Nah gitu, gak apa-apa anak muda tetaplah sesuai dengan rencanamu. Tapi kita yang tua tetap semangat ya, gak kalah ide kita juga gitu ya. Lalu hari ini saya bawa juga sesuatu yang lebih besar daripada kantong mini ini ya. Untuk memperlihatkan kepada saudara, silakan Bek tolong. Nah maaf ya berat ya. Enggak ini masih muda enggak berat. Nah terima kasih Be. Karung ini dirancang itu untuk puluhan kilo Bapak Ibu. Maaf ya kalau saya beli yang 50 kilo kan tambah berat dia. Jadi saya isinya 20 kilo aja. Nah tambah ini nih isinya banyak Bapak Ibu. Kapasitasnya besar. Ruangannya masih luas nih.
Kalau saya masukkan ini ke dalam sini, ya elah mau berapa puluh biji, berapa ratus biji. Tapi mengapa ada sebagian orang memilih seperti kantong mini, memilih betah menjadi kantong mini. Kenapa? Karena takut. Takut apa Bapak Ibu? Takut capek, takut lelah. Bu, ini kan berat ya. Kalau saya kan udah umur ya, nanti encok Bu. Nanti lelah Bu, habisin waktu saya Bu, ngangkatin beginian. Gak cocok, bukan saya, kasih Pak David. Ya kan, bukan tugas panggilan saya, kasih Pak Syam. Tugas Bu Jenny. Padahal Yesus mengatakan gini, pikulah kuk yang kupasang itu enak dan bebannya pun ringan. Kalau pikul beras ya, berat ya Bu ya. Kalau saya bilang, Pak ada yang mau tolong, pikir dulu Bu. Tapi kalau saya bilang, Pak ini isinya bukan beras nih, isinya emas. Emas batangan nih ya kan, berlian nih. Enggak perlu saya tanya, langsung menawarkan diri. Bu mau dibantu? Ya kan bener kan, kelihatan tuh ya. Tapi kalau ini isinya kata Tuhan melimpah kasih. Melimpah pengampunan, berat Bu, itu apalagi. Kalau kasih oke lah, kalau pengampunan berat, sorry Bu. Tapi kalau kata Tuhan saya limpahkan mobil baru, saya terima Tuhan. Ya kan, nah. Jadi Pak, kuk yang Anda pasang Pak itu enak dan ringan. Bukan enek dan berat. Jangan lihat suami, jangan lihat istrinya Pak. Ya, Bu, kita jadilah kuk yang enak dan ringan untuk suami kita ya Bu ya. Jangan ngeberatin suami kita dengan permintaan-permintaan kita. Amin. Permintaan kita sampaikan kepada Tuhan. Sumber segala sesuatu yang memenuhi hidup kita. Amin. Gak usah nambah-nambahin pikiran. Tapi Bu, saya bela juga. Kata ibu-ibu nih ya Pak ya. Yang enek bukan bapak-bapak saya sebagai istri enek sama kamu. Gitu. Kalau kembali ke sini ya. Orang yang hidupnya yang mini-mini sukanya yang ringan. Kenapa? Gak perlu kerja keras. Taruh kantong. Nyaman. Enteng. Kayak terbang gitu di atas awan-awan. Kayak seperti gak punya badai kehidupan. Gak punya masalah. Orang seperti ini takut apa Bapak Ibu? Kerja keras. Takut berpikir keras, padahal sudah dilimpahkan hikmat dan pengetahuan. Kenapa tidak mau mengejar kelimpahan yang daripada Tuhan? Bapak Ibu, Tuhan mendesain setiap kita enggak ukurannya mini, enggak kapasitasnya mini, tapi kapasitasnya melimpah. Amin. Kelimpahan rohani tidak habis dibagikan. Kalau saya nih membagi 1 kilo sukacita kepada orang yang mau bunuh diri deh. Gitu. Apakah sukacita saya habis? Enggak, malah bertambah. Kenapa? Dia yang dulu mau bunuh diri enggak jadi, malah sukacita menerima dirinya. Oh puji Tuhan. Lalu saya membagi 2 kilo doa untuk orang yang letih lesu. Yang sakit, lalu disembuhkan sakitnya. Sukacita saya, doa saya berkurang? Enggak, doa saya makin kencang karena saya tahu doa saya berkuasa menadakan mujizat. Jadi bertambah ketika dibagikan. Ada sebuah buku berjudul The Anointing, Yesterday, Today, and Tomorrow. Itu ditulis oleh R.T. Kendall, seorang pendeta 25 tahun di London. Tulisnya begini, the only thing that grows when you give it away is the anointing of the Holy Spirit. Ada urapan Roh Kudus ketika saudara menyalurkan kelimpahan Tuhan. Yang ingin urapan Roh Kudus sering-sering berbagi. Amin. Nah, lalu saya akan membagikan 3 formula overflow Bapak Ibu. Formula 1 adalah sumber kelimpahan. Siapa sumber kelimpahannya? Kasih karunia Allah. Coba kita bertanya pada diri sendiri. Apa yang saya andalkan dalam hidup ini? Siapa yang saya andalkan dalam hidup ini? Kita sering mengandalkan siapa Bapak Ibu? Pasangan kita sebagai sumbernya. Gitu.
Istri berharap suami jadi penghibur. Sekarang bukan hanya wanita penghibur, suami jadi penghibur Bapak Ibu ya. Buat istrinya gitu. Lalu suami itu harus ngerti isi hati saya loh Bu. Saya itu kalau cemberut dia harus tahu saya marah. Kalau saya senang dia harus tahu bahwa saya senang gitu. Ya kan? Paranormal suami itu. Lalu suami itu harus jadi tempat curhat. Gak boleh lelah dia gitu. Lalu suami berharap istri selalu kuat. Selalu bisa melayani. Harus punya tenaga lebih. Gak boleh sakit ya kamu ya. Demam dikit marah ya suaminya ya. Kenapa kamu demam ya? Sakit gigi dikit marah juga. Kamu makannya sih. Lalu apa? Apalagi sakit hati. Lebih gak boleh lagi. Gitu ya. Jadi suami berharap istri itu perfect. Sempurna. Istri juga demikian, maunya suaminya sempurna, saling mengandalkan satu dengan yang lain. Akhirnya dua-duanya kecewa Pak Bu. Yang satu kecewa, yang satu terluka, yang satu marah, ya kan? Yang satu pergi ke rumah saudara ya. Yang satu, jadi gini, Formula 1 ini harus terjadi dalam hidup kita. Apa Bapak Ibu? Bergantung kepada sumbernya. Maka kapasitas keluarga kita itu akan berlimpah, akan meluap. Dengan apa Bapak Ibu keluarga kita? Kasih. Meluap dengan apa? Sukacita, pengampunan, pengharapan. Dengan apa? Damai, peace di dalam keluarga. Tolong damailah di dalam keluarga Bapak Ibu ya. Kalau udah mulai gak enak hati nih udah diem. Ya kan? Saya kalau ini saya diem, cuk gitu ya. Dia bicara dulu, bu, bicara nggak apa-apa ya. Nanti udah tenang, adem, kasih makan, baru kita menyampaikan. Tapi ibu-ibu wanita itu kalau peace, kalau tabungannya itu terisi, kalau mulai kosong nih Bu ya kan, mulai uring-uringan nih, ya kan, mulai marah, mulai ngomel. Nah bapak-bapak udah tahu. Ketika istrimu uring-uringan, ketika istrimu mulai ngomel tanpa jelas arahnya, itu berarti tabungannya sedang kosong. Isi ya dengan perbendaharaanmu yang dilimpahkan oleh Tuhan. Loh, kan gitu ya Bu ya, benar ya? Kan suami kita sudah sudah dilimpahkan kan oleh Tuhan ya. Jadi kalau kita kosong, ya dia yang melimpahkan kepada kita. Ibu-ibu senang ya kalau begini. Oke, Formula 2. Tujuan kelimpahan adalah untuk berbuat kebajikan. Mari kita perhatikan urutannya dalam bahasa Yunani Bapak Ibu. Kasih karunia Allah cukup dan lebih lalu kebajikan. Ini luar biasa. Tuhan tahu kapasitas kita. Makanya kita dibuat cukup dan lebih dulu Bapak Ibu. Berlimpah dulu baru diberi tujuan kebajikan. Enggak dibalik. Kasih karunia Tuhan berbuat dulu baru kasih kelebihan. Enggak. Tuhan enggak ngomong gini ya. Kamu berbuat yang baik-baik dulu ya. Kamu memberi dulu ya. Setelah memberi berbuat baik sudah benar nanti saya kasih cukup dan lebih. Enggak loh. Tuhan bilang apa? Kasih karunia Allah dilimpahkan sehingga kamu cukup bahkan berkelebihan. Lalu barulah kita berbuat kebajikan. Tuhan sudah menyediakan terlebih dahulu. Katakan amin. Tuhan sudah menyediakan lebih dulu sebelum memberi kita tujuan. Hari ini saya mau katakan apa yang Bapak Ibu doakan sudah Tuhan sediakan. Yang perlu kita lakukan adalah apa Bapak Ibu? Selaraskan tujuanmu dengan tujuan Tuhan. Jangan sampai doa kita tidak dijawab. Karena kata firman apa Bapak Ibu? Hendak engkau habiskan untuk nafsumu. Tapi ketika tujuan kita selaras dengan Tuhan, jangan khawatir, jangan takut. Kelebihan itu sudah diberikan. Formula 3 adalah ukuran Tuhan itu memberi. Bapak Ibu, dunia berkata gini, kamu disebut berlimpah jika kamu banyak menerima gaji, menerima bonus, menerima follower. Terima terus sebanyak-banyaknya. Tetapi
kalkulasi matematika Tuhan, kamu disebut berlimpah ketika banyak memberi. Berilah maka kamu akan diberi. Ada beda sekali hidup kita dengan dunia. Ada sebuah analogi yang bagus ya. Setiap kali saya buka sosial media itu keluar. Jadi begini, tulisnya gini, Tuhan menciptakan ikan untuk berenang. Tetapi jadi ikan tidak perlu les renang. Tuhan menciptakan burung untuk apa? Terbang. Jadi burung tidak perlu ambil kelas penerbangan. Kalau ikan atau burung itu les, gurunya bingung. Bu Pinkan gak ada ya hari ini ya? Ada? Bu Pinkan kan guru les renang ya. Muridnya gak ada tuh ikan kembung, ikan mujair, gak ada. Adanya Kelly. Oh Kelly hari Selasa gitu kan. Gak ada tuh Kelly Selasa, Rabunya ikan mujair, ikan paus, gak ada. Ya kan, bingung. Nah apalagi Tuhan bingung ya. Kalau ikan mau belajar gitu. Ikan tidak tahu kapasitasnya. Sama loh kita itu, Tuhan sudah kasih kelimpahan. Tapi kita apa? Kayaknya gak pede, kayaknya gak mungkin saya. Gitu kan. Padahal sudah Tuhan bingung kepada kita. Kalau kita masih tidak percaya kepada kelimpahan yang sudah Dia berikan. Pertanyaannya pagi ini Bapak Ibu ya. Di buku Kas Surga. Tuhan tuh punya buku Kas Surga loh. Ada kitabnya loh. Mencatat apa di dalam kitab surga. Kita baca ya di dalam Wahyu 20 ayat 12. Jadi gini, ketika malaikat gitu membuka kitabnya, terus si A uangnya 10 miliar kasih stempel berlimpah. Lalu si B ya uangnya 100.000 kasih cap miskin gitu. Nah kita lihat ya apa yang dicatat. Wahyu 20 ayat 12. 2, 3. Lalu dan dibuka yaitu dan orang-orang mati dihakimi menurut di dalam. Amin. Pada akhirnya Bapak Ibu kita dinilai apa? Dihakimin apa? Perbuatan. Enggak ditulis tuh di situ menurut uang depositomu, enggak ada. Menurut mobil antikmu gak ada. Menurut ilmu STH, MTH nanti dok gak ada tuh. Kata Tuhan perbuatanmu. Perbuatan kita Bapak Ibu dicatat, tertulis, ditata Tuhan. Yang masih jahat mari segera bertobat. Yang mengambil hak milik orang segera kembalikan. Yang masih merugikan orang bertobat. Yang masih suka nipu ini yang parah nih. Yang masih suka nipu bertobat juga. Yang suka happy-happy sendiri bertobat. Karena kesenangan itu duka bagi orang lain. Yang suka makan enak nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang suka makan enak-enak bertobat juga. Kenapa? Ngajak-ngajak kita, ya kan? Jangan makan sendiri dong. Tapi kita punya slogan loh di BSD Church. Nggak apa-apa ngajak kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita bayarnya masing-masing. Ya, kita nggak ngerepotin. Ngajak kita bayarnya pisah bil. Nah, gitu ya. Jadi perbuatlah menurut kasih yang sudah dilimpahkan dalam kita. Perbuatlah menurut hikmat, kepintaran kita untuk kebajikan. Salomo, ingat ya Salomo, dalam kebesaran kekayaannya. Ada yang lebih besar kekayaan daripada Salomo enggak? Kata Tuhan enggak ya? Salomo tuh kaya pakai banget. Waktu Tuhan bilang gini, engkau minta apa? Gitu kan? Salomo enggak bilang gini, Tuhan minta tambah kaya lagi. Emasnya bertumpuk-tumpuk, enggak. Minta kerajaan lagi yang lebih banyak, enggak. Minta istri lagi, sudah 1000 istrinya. Minta istri lagi, enggak tahu diri. Gitu ya. Enggak, yang dia minta adalah hikmat. Pada saat Bapak Ibu perhatikan, pada saat perjanjian lama, Tuhan tanya minta apa? Perjanjian baru, enggak
minta Bapak Ibu. Betul ya? Karena Yesus yang datang untuk saudara dan saya loh. Dan ini karena Yesus semata kita dilimpahkan segalanya. Menjadi kaya, menjadi sultan-sultannya surga. Haleluya. Penutupnya Bapak Ibu ya, kesimpulan. Udah lelah kayaknya, udah pada lapar kan ya. Gini, tapi jangan lupa mau pulang ajak saya makan. Oke, nah ini hari ini kita tahu bahwa Tuhan mendesain hidup kita dengan kapasitas yang melimpah. Jangan tinggal lagi Bapak Ibu di kantong yang kecil, mini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu menjadi kapasitas yang melimpah. Karena Tuhan sudah memberikannya. Karena itu mari bermurah hati, berbagi apa? Doa. Bermurah hati, berbagi pengharapan. Bermurah hati, berbagi pengampunan. Bermurah hati, berbagi hikmat. Tidak ada yang berkata, Bu saya gak punya. Punya Pak Bu. Ingat, saudara bukan hanya punya tetapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lagunya seperti ini. Rivaldo. Lagunya seperti ini Bapak Ibu. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan anugerah-Mu, menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu. Haleluya, mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya, kita sudah menerima kelimpahan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu sudah ada dalam diri saudara. Saudara hanya perlu percaya dan menerima. Amin. Haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih, membuatku berkelimpahan anugerah-Mu, menuntunku lewati segala. Haleluya. Terima kasih Bapak. Berkat-Nya Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan masuk juga dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah Tuhan yang menyucikan kita, menguduskan kita di siang hari ini. Persiapkan hatimu untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Berjalan bersama-Mu Tuhan, Kau buatku kagum akan kuasa-Mu. Penyertaan-Mu membuatku sanggup melakukan segala hal yang Kau percayakan. Dan Allah sanggup melimpahkan
untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Bapa, ampuni dosa kami Tuhan. Biarlah kami berkenan di mata Tuhan, sehingga roti dan anggur ini menjadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu, mari pegang roti di tangan dan dengarkan firman Tuhan, lalu kita akan makan dengan iman. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di atas kepala dan mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan merupakan pengucapan syukur yang atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan yang telah Engkau lakukan. Engkau berikan Tuhan kami sampai berkelimpahan Bapa, karena kami adalah umat-Mu yang berharga di mata Tuhan. Engkau tidak meluputkan kami Tuhan, tapi Engkau datang mencari kami karena kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita berlimpah. Amin. Karena itu kita harus bersuka cita. Gak sedih-sedih. Gak boleh sedih-sedih. Karena Tuhan itu sudah menaruh yang terbaik di dalam hidup kita. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian, tapi kita mau yang bersuka cita. Ya, menghormatan akan Tuhan. Bagiku bersamamu Tuhan.
Tuhan terima kasih buat firman-Mu yang membebaskan dan memberkati setiap kami. Mulai dari hari ini kami punya mental orang-orang yang berkelimpahan. Dan sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Kami bawa persembahan kami di rumah-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelola. Biarlah gereja ini Tuhan jadi pondas, jadi tempat firman Tuhan ditegakkan atas segala bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan kita akan menyaksikan Best Day News sepekan ke depan. Aku bertanya dari mana datangnya pertolongan. Hatiku takut, hatiku bimbang, namun firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah kau menemukannya, ketuklah pintu akan. Dan kita akan bertemu kembali di Sunday Concert 14 Juni 2026 di jam 9 pagi dan jam 11 siang dan akan dilayani oleh Pastor Gusti Agung, Auditorium Gunung Salak, Trembesi Hotel, lantai 6. Disertai dengan ibadah Children of Blessing atau CHOBI di jam 9 pagi dan jam 11 siang, Trembesi Hotel lantai 7, dan Generation to Bless atau Youth di jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Dan untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara bisa follow akun sosial media dari BSD Church di Instagram, TikTok, dan Facebook. Dan juga bisa subscribe di YouTube channel BSD Church. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati, boleh berikan lambaikan tangan, berikan kemuliaan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Seperti biasa di awal bulan kita ada persembahan ekstra untuk pembiayaan sewa rumah Tuhan, tempat kita beribadah di tempat ini. Siapkan hati kita memberikan persembahan ekstra. Puji dan syukur Tuhan, kami boleh kembali beribadah di tempat-Mu ini Tuhan. Kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu, teguran-Mu Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan ekstra Tuhan untuk rumah Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau memberkati, tangan-tangannya akan memberi Tuhan. Pakai kami semua Tuhan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Biarlah yang terbaik Tuhan telah berikan bagi kami boleh menyalurkan kembali Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap memberi yang terbaik. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang. Semoga Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu, sebelum pulang kita akan memberkati anak-anak kita, masa depan kita. Mari dukung dengan angkat tangan saudara. Kita akan mendoakan anak-anak ini. Haleluya, Bapa, hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan. Mengurapi hati dan pikiran anak-anak ini Tuhan.
dipenuhi oleh firman Tuhan, dipenuhi oleh kasih Tuhan. Jadikan mereka hebat Tuhan, jadikan mereka pemimpin Tuhan, jadikan mereka pengusaha. Nama Tuhan ditinggikan oleh karena mereka mengagungkan Engkau. Bapa, kami juga memberkati Tuhan seluruh orang tua Bapa daripada anak-anak ini Tuhan. Berkati dengan berlimpah Bapa, sehingga mereka boleh memenuhi kebutuhan anak-anak hingga dewasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau bekerja Tuhan luar biasa, sehingga membawa anak-anak ini menggenapi rencana Tuhan. Berkati kakak-kakak Cobi Tuhan, beri kasih, beri kesabaran Tuhan, sehingga mereka boleh membawa anak ini Tuhan ke dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, mari sebelum pulang kita mau terima berkat daripada Dia, Allah yang luar biasa. Lihatlah Allah yang luar biasa ini turun dari tahtanya dan menghampiri kita hanya untuk memberikan berkat kepada kita. Karena itu angkatlah kedua tangan kita. Haleluya. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucu mantumu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnis pekerjaanmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah tabunganmu. Tidak lagi hanya cukup tetapi berlebih, bahkan berkelimpahan di dalam Dia. Dan kau akan mengagungkan Dia, akan melihat perbuatan ajaib. Diberkatilah pekerjaanmu, kau akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bagi Dia. Terima dengan iman dan dengan berkata, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dan Allah sanggup